Halo, kembali berjumpa di Ngobardo Channel. Ngobrol bareng Dodo. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar-komentar di kolom komentar, kritik saran yang membangun. Hai. Akhirnya kita ketemu di part 3-nya belajar jadi penyiar untuk basic skillnya seperti apa ya. Thank you loh buat Anda yang sudah setia dari part 1, part 2 dan masuk ke part 3 ini. Tapi kalau misalkan ada yang langsung buka part 3, mending jangan deh. Mending buka yang 1 sama 2 dulu. Biar apa? Biar nyambung. Jadi ada tahapannya gitu loh buat Anda Sobat Ngobardo. Jadi kalau misalkan langsung loncat ke 3 ini, kayaknya nggak kurang bagus deh. Karena saya buatnya bertahap. Oke? Di awal kita sudah cerita tentang sense of music. Kemudian ngomongin opening, intro, outro. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal isi siarannya. Musiknya udah, kemudian apa? Openingnya udah, maka isi siaran. Kita akan fokus di isi siarannya. Nah, ngomongin isi siaran bukan masalah materi yang akan kita bawa. Itu makan tergantung Andanya, tergantung situasinya. Tapi bagaimana cara menyampaikan sebuah informasi yang menarik. So, basic skill yang harus dimiliki seorang penyiar itu adalah pandai bridging. Nah, pandai bridging. Contohnya gini deh. Bridging itu adalah menyambungkan satu buah hal, satu buah berita, satu buah musik, atau satu buah apapun itu dengan hal yang lain yang, yang mungkin berbeda juga. Musik to musik boleh, apple to pulpen boleh, ya sepelan pulpen gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda boleh, yang sama boleh. Tapi kalau yang berbeda itu adalah yang yang bagus seperti itu. Contohnya gini deh. Kalau yang ramai sekarang Formula E ya. Formula E yang di Jakarta kemarin ya. Jadi misalkan saya dapat beritanya itu adalah dampak ekonomi Formula E Jakarta itu sampai 597 miliar. Pengeluaran pengunjung dan tiket sampai 52 miliar. Katanya dampak ekonominya bagus, intinya kayak gitu. Nah, saya akan hubungin sama yang mungkin lagi rame juga di luar sana, itu adalah Pilpres. Nah, video ini dibuat saat menjelang Pilpres, intinya seperti itu. Jadi misalkan kayak gini ya. Saya nggak akan ngomongin soal Aniesnya kalau misalkan ada Aniesnya ya. Jadi misalkan kayak gini. Buat Anda pendengar rasi tahu nggak sih kalau dampak ekonomi Formula E Jakarta ini ternyata sangat luar biasa, bisa menghasilkan 597 miliar rupiah untuk Indonesia. Wow, gila luar biasa sekali ya. Tapi di antara pengeluaran tersebut, kira-kira kalau mau nyalonin jadi Pilpres butuh modal nggak ya? Kira-kira butuh kali ya? Ya butuh dong. Berapa yang dibutuhin ya? Saya nggak tahu. Saya kan nggak nyalonin jadi presiden. Saya nyaloninnya jadi pasangan Anda. Yeay! Gitu aja. Itu contoh. Saya nyambungin Pilpres sama modalnya. Kemudian saya ngomongin Formula E-nya. Tapi itu pendek ya. Kalau panjang lebih bagus lagi. Sama endingnya saya kasih punchline. Itu harus pinter-pinter Anda. Bikin materi 1, disambungin ke materi yang 2 yang mau Anda omongin, baru ketiga. Nah, gambaran. Kalau saya ini memang sukanya jokes ya. Beberapa kali saya sukanya jokes. Jadi saya suka nyampurin jokes di situ. Tapi kalau misalnya Anda nggak pakai jokes, itu juga nggak apa-apa. Misalkan tadi kalau misalnya ngomongin saya Pilpres sama segala macem, ya kalau Pilpres ini, ya kalau misalkan saya lihat sendiri, lihat saldo, kayaknya nggak mungkin nyalonin deh. Udah, titik. Nah, kayak gitu. Boleh. Itu mah tinggal pinter-pinternya Anda. Nah, sambil satu lagi ya poin utama untuk Anda, yang namanya penyiar itu Anda nggak kerjanya sendiri. Ada penyiar yang didampingi produser, ada penyiar yang didampingi oleh operator. Anda pas beres punchline dikasih lagu yang upbeat, yang nyambung, itu the best banget. Anda ditemenin produser yang cariin materi yang bagus, itu juga the best banget. Tapi ada yang penyiar, dia juga produsernya. Nah, kayak gitu. Karena kalau gambaran sih buat Sobat Ngobardo, saya ini berawal dari seorang produser.
Jadi saya kalau misalnya siaran, saya bisa producing sendiri. Kadang saya dibantu sama produser yang lain. Tapi kalau saya producing sendiri, saya lebih nyaman dengan hasil producing saya sendiri. Intinya kayak gitu. Yang lain yang dengerin nyaman nggak tahu. Ya harus nyaman dong. Ya kadang kan saya membuat sesuatu by survey. Itu intinya ya. Jadi Anda harus pintar-pintar nge-bridgingin satu berita ke berita yang lain. Itu kalau berita. Nah, ngomongin isi siaran, selain berita, ya ada musik tadi. Ya, ada musik tadi. Misalkan Anda mau ngomongin lagu-lagunya, misalkan lagu 10 to 5, I Will Fly gitu misalkan ya, I Will Fly. Yang ya, jadi Anda kalau cerita lagunya yang everlasting dan Anda ada di segmen mana? Anda di jam berapa? Jadi buat gambaran lagi nih intermezzo, saya kalau lagi cerita gini suka ngacok-ngacok, loncat-loncat, nggak apa-apa ya. Jadi kalau namanya radio, saya selalu mengkategorikannya itu jadi 5. Radio anak muda, radio dewasa muda, radio berita, radio religi, sama satu lagi adalah radio lokal konten. Ada yang panturaan, ada yang dangdutan, ada yang kalau Jawa mah lagu Jawa gitu, keroncong gitu, itu yang lokal konten. Sisanya yang modelnya kayak tadi. Nah, kalau misalkan Anda lagi ngomongin berita, terus pemilihan berita dan lagu, itu kita harus tahu dulu kita di mana ya. Misalkan Anda ada di radio anak muda yang hype gitu. Tiba-tiba Anda ngomongin lagu anak muda yang hype, Anda ngomongin lagunya pap sike papa preman-preman. Oh gitu ya kan, nggak nyambung coy. Lagunya apa? New Kids on the Block gitu, Ice Ice Baby, teneng neng 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 neng, atau lagunya Aerosmith, atau lagunya Metallica, yang enggak juga gitu. Nah itu Anda harus tahu juga, makanya tadi di part 1 ada yang namanya sense of music. Jadi Anda harus belajar sense of musicnya dulu. Nah kalau udah tahu Anda yang diberitakan apa, Anda mau bridging apa, sesuaikan. Contohnya gini, kita ngomongin selain Formula E ada sirkuit Mandalika. Ngomongin sirkuit Mandalika, ketika Anda lagi siaran itu mau improve, karena penyiar harus pinter improve ya. Nggak semua dari produser, nggak bulat-bulat dari produser, Anda harus pinter improve. Kalau Anda lagi ngomongin sirkuit Mandalika itu ke semuanya tuh masuk, religi masuk apa segala macam. Cuma cara bridgingnya beda-beda. Ketika Anda menyampaikan sebuah berita Mandalika untuk anak muda, kebayang nih kita kalau misalkan bisa kebut-kebutan di sana, kebut-kebutan. Kalau Mandalika untuk dewasa muda, nonton di pinggir bareng sama keluarga, seru ya, keluarga ya, udah kepikirannya keluarga sama pasangan. Kalau yang berita itu lebih detail lagi. Aspal yang digunakan oleh sirkuit Mandalika sempat diaspal ulang karena menyebabkan kecelakaan dan mendapatkan protes dari Dorna, gitu. Kalau secara religi, nah buat Anda yang ini sirkuit Mandalika, alhamdulillah di Mandalika pun sudah dibuatkan atau musola apa segala macam, sambung-sambungin. Kalau yang lokal udah beda lagi, lain lagi. Masing-masing lokal beda-beda. Jawa, Batak, Panturaan, terus kemudian Sunda, Jawa Timur, Bali, Lombok, udah beda-beda itu mah ya. Jadi gitu, Anda harus pinter-pinter yang namanya bridging, oke? Dari ngomongin lagu, misalkan Anda lagi muter tadi I Will Fly, pengen deh. Ini saya barusan memutarkan lagu dari I Will Fly, salah satu lagu everlasting dari 10 to 5, dimana kalau dengerin I Will Fly ternyata nggak cuman pengen fly ke pelukannya aja ya. Mungkin banyak di antara Anda nih yang di Pulau Jawa, Pulau Sumatera pengen fly nih ke sirkuit Mandalika buat nonton langsung MotoGP. Tapi ya kalau misalkan mau nonton MotoGP nggak cuma ditonton, karena harus ada uangnya sama cemilannya. Cemilannya sih mampu, tapi kalau beli tiketnya, nah kayak gitulah ya. Itu contoh, oke? Itu contoh. Anda harus pintar bridging lagu atau bridging berita atau apapun, dan ujungnya jangan lupa dikasih punchline. Oke? Itu isinya. Sama, jangan lupa kita akan mengkombinasikan yang namanya ngobrol di isi itu, ada yang namanya outro to intro. Outro to intro ini adalah kita memainkan lagunya ya. Jadi kalau outro to intro itu Anda ngomong di outro sebuah lagu, langsung disambung dengan intro lagu yang selanjutnya, tapi Anda masih ngomong. Contohnya gini, misalkan 10 to 5 I Will Fly nih ya. Endingnya aja yang saya pakai ya. Oke, misalkan gini. Nah, help. Oh, kecepatan. Misalkan oke. Malum settingin dulu gitu. Nah. Nah, ini kita nunggu dulu tempo yang enakin ya. Yang enaknya ditunggu dulu. Misalkan 1, 2, 3, go. Nikmati lagu juara di 102,3 Rasa FM Ki Bandung Beautiful 10 to 5 with I Will Fly. Masih nemenin sore hari Anda. Yang kalau dengerin lagu ini mungkin Anda lagi di zaman-zaman SMP
atau SMA atau kuliah ya. Kalau kuliah fix berarti Anda sekarang tua banget. Ya Allah, tua banget. Nggak apa-apa tua, yang penting bisa disayang sama keluarga. Iya nggak sih? Selain disayang sama keluarga, tentunya Anda juga harus disayang dong sama someone spesial Anda. Misalkan someone spesial Anda siapa sih? Mau disebut nggak namanya? Kalau nggak mau disebut juga nggak apa-apa, karena yang namanya sayang sama seseorang ada yang namanya secret admirer. Cuman kalau kata Krisya sih mending diungkapkan aja lewat lagu boleh. Salah satunya adalah lagu Cintaku yang akan saya putarkan menemani Anda di pagi hari ini di Rasai Good Morning Bandung. So stay tune, jangan kemana-mana, tetap di channel 102,3 Rasa FM Bandung ya. Oke. Gitu gambarannya. Nah, itu adalah menyambungkan outro ke intro. Itu biasanya ada di tengah-tengah acara. Itu biasanya tengah-tengah acara. Anda mau di closing pakai itu juga bisa. Opening itu bisa, cuma saya lebih seringnya menggunakannya di dalam acara. Nah, kalau closing yang tadi saya pakai itu adalah closing contoh yang nutup nggak pakai punchline. Itu boleh banget ya. Jadi Anda tinggal dikombinasikan kira-kira baiknya seperti apa. Oke? Itu dia. Jadi kita sudah punya 3 part nih untuk belajar namanya basic skill seorang penyiar. Tapi ada satu part khusus yang akan saya sediakan spesial terkait benefits menjadi seorang penyiar. Aduh, seperti apa ya? Tunggu video selanjutnya. Yang jelas jangan lupa like, subscribe, dan pastikan berikan komentar-komentar dan saran-saran yang terbaik untuk Ngobar The Channel. Sampai jumpa di di video selanjutnya. Bye-bye. FM Bandung.